Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 24 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, tak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Santa Teresa dari Lisieux atau dari Lisieux, dalam sebuah catatan hariannya, dia menulis demikian. "Aku bergembira menjadi kecil karena hanya anak-anak kecil dan mereka yang menjadi seperti anak kecil yang akan masuk ke dalam pesta surgawi." Dari catatan harian Santa Teresa ini, saudara-saudari, kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang mengalami kasih Tuhan adalah orang-orang yang memiliki semangat kerendahan hati, menjadi kecil di hadapan Tuhan. Dalam Injil kita mendengar, saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati Naaman menyelamatkan dia dari penyakit kustanya. Meskipun berpangkat panglima raja, dia rendah hati mendengarkan nasihat orang-orang itu. Pertama, dia mendengarkan nasihat hamba wanita dari Israel. Yang kedua, dia mendengarkan nasihat para pengawalnya. Dan yang ketiga, dia mau mengikuti anjuran Nabi Elisa mencelupkan diri ke sungai Yordan. Sesuatu yang di awal-awal mungkin dia berpikir bahwa Nabi Elisa akan datang, kemudian melakukan sesuatu kepadanya dan dia menjadi sembuh. Tapi ternyata Nabi Elisa hanya meminta dia untuk mencelupkan diri ke sungai Yordan. Setelah mendapatkan nasihat peneguhan dari para pegawainya, dia mengikuti petunjuk itu dan dia menjadi sembuh. Andaikan dia menolak karena gengsinya sebagai panglima, diminta melakukan sesuatu yang nampaknya sepele, mencelupkan diri ke dalam sungai Yordan, barangkali dia tidak menjadi sembuh. Tapi dia berusaha untuk rendah hati menerima itu karena dia membutuhkan sehat kembali. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus ditolak oleh orang-orang di kampung asalnya, di kampung halamannya, cerita janda Sarfat dan Naaman dipakainya sebagai contoh untuk mengatakan bahwa orang-orang yang rendah hati seperti merekalah yang mengalami kasih, yang mengalami pemeliharaan Allah. Maka bersikap terbuka untuk menerima sabda Allah, serta rendah hati untuk mengikutinya adalah jalan istimewa untuk menerima keselamatan. Saudari-saudara terkasih, moga-moga kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita belajar dari Injil hari ini.
Supaya kita melihat hal-hal yang nampaknya kecil dan remeh, tapi itu bisa menyelamatkan. Janganlah menjadi seperti orang-orang sekampung halaman Yesus yang menolak Dia hanya karena mereka mengenal Dia sebagai teman sekampung. Tak ada keterbukaan hati, tak ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa Yesus mampu melakukan banyak hal. Mereka justru menolaknya. Jelas di sana tidak ada kerendahan hati dalam diri mereka. Kerendahan hati Naaman menyelamatkan dia dari penyakit kustanya. Semoga kita juga saudara-saudari pada masa Prapaskah ini belajar untuk rendah hati. Dan itu berarti belajar untuk menanggalkan gengsi karena jabatan, karena pangkat, karena status sosial, karena status ekonomi. Apalah arti itu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mampu menangkap kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa, bahkan yang sederhana sekalipun. Berilah kami kerendahan hati untuk mampu mengikuti jalan-Mu, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.